Terima kasih Pak Agung. Sebelumnya izinkan Tidjang untuk mengucapkan pananjali umat Om Swastiastu. Selamat siang, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang hormati Bapak Analis SDM, yang hormati pula Bapak Waka Kurikulum, Bapak Waka Kesiswaan, Bapak Waka Sarpras, para kaprok dan Bapak Ibu guru yang sudah berkesempatan hadir di siang hari ini dalam acara diseminasi pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu yang hormati, sebelum yang nanti memaparkan materi terkait dengan pembelajaran berbasis proyek, mari kita flashback kembali. Kita sudah membentuk KOMBEL atau disingkat juga KBS, boleh. KBS itu adalah komunitas belajar sekolah. Jadi dalam komunitas belajar kita sudah sepakat Bapak Ibu bahwa kita memiliki visi untuk mewujudkan budaya belajar berkolaboratif. Demikian Bapak Ibu ya. Dan reflektif pendidikan dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas. Jadi penekanannya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkolaborasi, yang mana tujuan bersamanya adalah berpusat pembelajaran itu kepada peserta didik. Jadi yang dimaksud dengan berpusat pembelajaran itu kepada peserta didik, Bapak Ibu, tentunya bagaimana membuat atau menjadikan peserta didik itu hasil dari belajar itu bermakna dalam kehidupannya. Itu yang dimaksudkan. Bukan membuat siswa hanya pintar di kelas, tetapi dalam kehidupannya ternyata berbuat yang bukan-bukan, etikanya juga tidak bermanfaat untuk orang banyak. Bukan begitu, tetapi apa yang dipelajari bisa diterapkan secara nyata sesuai dengan kondisi dan lingkungan setempat. Nah, mudah-mudahan itu bisa dipahami sebagai dasar kita melangkah sebagai pendidik. Lalu KBS itu siapa, Bapak Ibu? KBS itu adalah guru dan TU, kalau dibilang begitu di sini, tetapi diistilahkan adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang sama-sama memperhatikan peserta didik kita, bukan menyerahkan pada salah satu guru saja atau bukan menyerahkan kepada guru, tetapi mari kita bersama-sama membangun budaya secara kolaborasi untuk kepentingan peserta didik, entah itu tenaga kependidikan maupun pendidik itu sendiri. Baik Bapak Ibu, itu untuk membuka cakrawala kita secara bersama-sama. Sekarang yang izinkan untuk menyampaikan diseminasi atau ini adalah Bapak Ibu, ini adalah materi atau saya mengimplementasikan apa yang saya dapatkan selama ini saya pelatihan di PPKG PJOK yang dimulai pada bulan Juli sampai bulan Juni ya, sampai Agustus, 3 bulan ini saya masih pelatihan. Ada tugas akhir yang harus saya lakukan adalah merancang pembelajaran berbasis proyek. Nah, merancang pembelajaran berbasis proyek ini saya harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu, baik dengan guru olahraga. Di sini ada saya dengan Pak Dut Sunarte. Mestinya saya berkolaborasi dengan Pak Dut Sunarte dan bisa dilakukan dengan guru-guru lain yang memiliki kemiripan atau kebersamaan dalam materi yang saya sampaikan. Satu contohnya, saya merancang alat kebugaran jasmani karena topik pertama dalam pembelajaran PJOK gitu ya, yaitu merancang alat kebugaran jasmani. Dalam merancang alat itu tentu ada alat-alat yang dihasilkan oleh peserta didik itu sendiri. Lalu alat-alat itu tentu ada nilai estetiknya. Siapa yang menilai estetik dari alat itu adalah seni budaya.
Terus ada laporan dari siswa ketika merancang alat. Siapa yang memeriksa laporan itu? Guru bahasa Indonesia. Yang ketiga, saya membuat pull up. Tentu pull up itu sudutnya harus disesuaikan. Siapa yang saya ajak berkolaborasi? Guru matematika. Nah, ketika materi itu bisa saya sampaikan ke teman-teman guru matematika, gitu ya, guru bahasa Indonesia, guru seni budaya, dan guru budi pekerti. Budi pekerti itu tentang karakter siswa, tanggung jawab, disiplinnya dia dalam merancang dan tepat waktu dalam menyelesaikan. Itu karakter. Jadi saya berkolaborasi dengan 4 guru tersebut, duduk bersama di dalam kombel. Nah, ini adalah kombel Bapak Ibu. Jadi dalam kombel ini saya duduk bersama. Bapak Ibu, saya memiliki rancangan seperti ini dalam pembelajaran berbasis project atau project based learning, PJBL. Oke. Bapak Ibu guru yang lainnya juga sama, bisa seperti itu. Ya Bapak Ibu guru, saya ini hanya menyampaikan. Nanti saya minta umpan baliknya melalui link. Saya akan sampaikan ke Bapak Ibu guru link umpan balik untuk perbaikan kita bersama. Gitu ya. Baik, judul merancang alat kebugaran dengan model pendidikan kebugaran. Kalau di olahraga, maaf Bapak Ibu, di olahraga ada 3 model. Ada model gerak, ada model pendidikan kebugaran, ada model SEM. SEM itu adalah Sport Education Model. Jadi Sport Education Model itu bagaimana guru sekarang dalam mengajar, Bapak Ibu, ini sekedar pemberitahuan saja. Sport Education Model sangat-sangat relevan dengan keadaan zaman sekarang, di mana pertandingan bola voli, pertandingan sepak bola, semestinya anak-anak SMK di rumahnya sudah bisa mengadakan pertandingan itu. Tetapi kenyataannya guru-guru olahraga hanya memberikan bola, bermain tanpa tahu peraturannya, tanpa tahu mengelola sebagai juri, sebagai wasit, sebagai reporter, sebagai jurnalis, sebagai penyelenggara. Anak-anak kita belum tahu. Nah, SEM itulah tempatnya, Sport Education Modelnya. Guru olahraga mengajarkan pendidikan yang mana merancang siswa itu supaya mampu melakukan di rumahnya, di desanya. Itu artinya relevan dengan apa yang dia hadapi dalam kehidupannya dan bermakna bagi masyarakat sekitar. Yang menjadi latar belakang pelaksanaan model pembelajaran PJBL ini, selama ini pembelajaran PJOK masih menggunakan cara-cara konvensional. Mungkin ada beberapa guru yang sudah inovatif, kreatif gitu ya. Minimnya alat, tentu minimnya alat, kami sebagai guru olahraga sadar bahwa ternyata kita punya bola, belum tentu kita bisa gunakan untuk semuanya. Nah, perlu alat untuk meningkatkan kebugaran yang lainnya. Itu yang dikatakan minim alat. Nah, di sini dengan adanya latar belakang seperti itu, maka siswa juga saya ajak untuk merancang alat. Ya, saya ajak siswa merancang alat, terus mendorong siswa untuk selalu berpikir kreatif dan inovatif. Terus yang kedua, pembelajaran berbasis proyek memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung. Jadi pengalaman di kehidupan sehari-harinya. Ketika gurunya, anak-anak kita akan buat alat untuk kalian bisa bugar. Apa yang ada di lingkungan rumah kalian. Nah, dia secara langsung bisa berpikir secara aktif, kreatif dan inovasi, terus melihat aset yang ada di sekitar lingkungan. Terus proyek ini juga mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Tadi saya sudah sampaikan, ada matematika, ada TIK ya. Kalau di sini teknologi informatika begitu, ada DKP. Mungkin bagaimana supaya anak-anak itu setelah alatnya tercipta, mereka bisa mengupload di media sosial, di media-media lainnya, yaitu bantuan daripada tentu multimedia berperan sekali di situ. Terus guru seni budaya, guru fisika terkait dengan sudut mungkin gitu ya. Terus bahasa dan budi pekerti. Nah, hal ini akan memberi pengalaman lebih komprehensif. Demikian Bapak Ibu. Nah, dalam PJBL siswa akan sering berkolaborasi. Jadi ketika proyek diberikan, pasti tidak proyeknya dikerjakan sendiri Bapak Ibu. Sama guru-guru yang lainnya juga bisa berkolaborasi di komunitas untuk membantu proyek yang dilakukan oleh siswa itu terselesaikan. Itu Bapak Ibu guru. Berikutnya tujuan program. Tujuan program
merancang alat untuk kebugaran, gitu ya. Di sini terwujudnya siswa yang aktif, kreatif, inovatif, bugar, sehat, dan berprestasi. Baik. Ketika disuruh siswa itu merancang alat, tentunya alat itu akan digunakan. Nah, selain bugar, juga mereka akan sehat dan berprestasi. Terus yang kedua, siswa mampu mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai sosial. Mereka akan bekerja sama, berkolaborasi dengan lainnya. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang keempat, mewujudkan pembelajaran secara kolaborasi dengan tim dalam komunitas belajar sekolah. Nah, terus capaian dan langkah-langkahnya dan hasil yang diharapkan bagaimana? Jadi nanti ada langkah-langkah yang bisa saya sampaikan sebagai hasil dari praktek baik setidaknya ini. Ya, capaian yang diharapkan tentunya siswa diharapkan aktif, kreatif, terus inovatif, segar, dan di situ berprestasi. Terus yang kedua, harapannya adalah siswa memiliki keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial. Itu penilaiannya ada sikap, nilai sosialnya, terus keterampilan, itu ada kognitifnya, pengetahuan, gitu ya. Terus ada pengalaman untuk mencipta. Ketika kita ajarkan anak-anak untuk mencipta, gitu ya, tentunya akan bermakna bagi kehidupannya. Dia tidak hanya mengandalkan produk lain, tetapi dia sudah mengandalkan produk dirinya sendiri. Terus memiliki motivasi belajar. Ketika ciptaannya bagus atau bagaimana, tentunya ketika kita gunakan untuk proses belajar, dia akan lebih tertarik menggunakan alatnya yang diciptakan daripada alat yang dimiliki orang lain, gitu ya. Terus mampu berkolaborasi. Terus indikator ketercapaian, ya siswa menunjukkan perilaku kreatif, ini perilaku ya. Siswa menunjukkan nilai-nilai sosial, siswa menunjukkan motivasi. Itu adalah indikator ketercapaiannya. Lalu langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Saya mencoba untuk membuat draft dari tanggal 12 sampai tanggal 23 Agustus ini, yaitu saya membentuk kelompok belajar siswa yang jumlahnya saya isi kelas 10, satu kali pertemuan 76 orang. Nah, itu saya bagi menjadi berapa kelompok. Itu pembentukan kelompok belajar. Terus penetapan proyek, apa proyek yang akan diangkat untuk meningkatkan kebugaran. Terus penyusunan rencana proyek, bagaimana rencana langkah-langkah alat yang akan mereka rencanakan. Terus merancang alat. Nah, setelah ada rencana proyeknya, terus mereka merancang alat. Lalu pada tanggal 10 sampai 13 September yang akan datang, saya mencoba untuk menguji coba alat-alatnya. Apakah alat itu bisa digunakan atau tidak? Berikutnya pada tanggal 21 sampai 25 Oktober, di sini ada presentasi dan demonstrasi. Ini kaitannya dengan proyek P5. Jadi ketika alat Bapak Ibu misalkan menyuruh anak-anak membuat proyek, ada alat yang diciptakan pada bulan Oktober, di bulan jeda semester, itu anak-anak akan mendemonstrasikan atau mempresentasikan sebagai nilai proyeknya, proyek P5. Nah, di sini tema P5 yang saya maksudkan adalah bangunlah jiwa ragaku. Jadi proyek P5 bangunlah jiwa ragaku, anak-anak sudah mampu menciptakan alat kebugaran jasmani. Kalau Bapak Ibu temanya sesuaikan, temanya nanti kapan ditampilkan, langkah-langkahnya, praktek baiknya adalah seperti ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti mungkin bisa mencoba. Terus refleksi dan penilaian itu di bulan November. Jadi saat memberikan penilaian baik afektif, kognitif, dan psikomotornya gitu ya, itu saya lakukan pada tanggal 4 sampai 9 November. Lalu hasil yang diharapkan, siswa menunjukkan peningkatan partisipasi aktif, kreatif dalam mencipta sesuatu, siswa mengembangkan keterampilan praktis, siswa memperoleh pengetahuan baru tentang bagaimana dia menciptakan alat-alat, terus tentang peningkatan kebugaran jasmaninya. Siswa menerapkan nilai-nilai sosial. Oke, strukturnya ini adalah pembelajaran
di kokurikuler. Turut terlibat adalah siswa kelas 10. Saya ngajak kelas 10, tentunya di kelas 10. Waktu kegiatan 1 semester 12 Agustus sampai 9 November, penanggung jawab proyek ini adalah kepala sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap proyek yang dilakukan. Terus siapa yang sebagai lokomotornya? Lokomotornya adalah kita semua, yaitu KBS, Komunitas Belajar Sekolah, Dokombel. Ya, terus ada komunitas praktisi, mungkin MGMP, itu yang nanti bisa saya kabarkan, bermitra dengan KBS juga saya, dengan guru-guru di sini sesuai dengan keterkaitannya dengan proyek yang saya lakukan. Terus berkoordinasi dengan koordinator P5 ya dalam struktur program yang saya lakukan. Bapak Ibu, mohon izin lagi pernyataan kapasitas yang dimiliki sekolah. Saya mohon izin pada Pak Analis tadi sudah menyampaikan juga. Nah, jadi terkait dengan alat, tentunya saya akan sampaikan sumber daya fisik lapangan. Kita sebenarnya punya lapangan 1, gitu ya, di olahraga. Saya berbicara tentang olahraga terkait dengan kegiatan olahraga. Ya, lapangan yang luas, tentunya itu dalam milik desa. Dan itu pun lapangan belum terawat dengan maksimal dan sebenarnya belum memadai sekali lapangan itu. Tetapi di ukuran di sini saya berpikir bisa digunakan ukuran di sini. Gitu. Terus ruang belajar yang luas itu sudah kita miliki. Itu adalah aset kita. Peralatan olahraga sebenarnya sudah dimiliki. Terus sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia inilah yang luar biasa yang kita miliki adalah rata-rata sudah S1, ada S2, ada guru penggerak, berpengalaman juga, guru-guru yang lainnya. Nah, demikian itu adalah sumber daya manusia sebagai aset. Terus siswanya yang berjumlah 820 kalau tidak salah, 24 ya sekarang, 824. Aset yang luar biasa yang bisa mendukung SMK 3 ini berkembang sangat pesat. Itu aset. Terus guru pengajar sesuai dengan kompetensi. Terus orang tua siswa yang responsif. Contoh pertemuan kemarin orang tua responsif terkait dengan tata tertib. Saya salut dengan orang tua yang mengarahkan kita, Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan pendidik bisa mengambil tindakan, tetapi tindakannya diharapkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Analis tadi. Itu sudah disepakati bersama. Terus sumber dana. Nah, sumber dana pun sebenarnya sangat banyak. Ya, sumber dana dari BOS, dari komite, dan rencana evaluasi. Yang perlu kita evaluasi Bapak Ibu dalam menyusun rencana proyek pembelajaran berbasis proyek. Tujuan pembelajaran, kita harus betul-betul merancang tujuan pembelajarannya untuk apa? Apa sih yang kita inginkan? Gitu. Meninjau tujuan pembelajaran dalam pendidikan kebugaran kalau saya. Nah, tujuan pembelajaran dalam pendidikan kebugaran tentu anak-anak tahu meracik alat dan melatihkan dirinya supaya timbal baliknya adalah kebugaran mereka meningkat. Terus umpan balik dari murid, ini penting, tentang pengalaman dalam pembelajaran pendidikan kebugaran jasmani, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Perlu di setiap selesai memberikan pembelajaran kepada anak didik kita, perlu sekali adakan refleksi, memberi umpan balik kepada anak-anak kita untuk umpan balik kita sendiri. Apa yang sudah didapatkan, bagaimana karakter guru juga kita akan mengetahui dari umpan balik siswa itu sendiri. Terus evaluasi kinerja tim. Nah, ketika memberikan proyek, kita tidak bisa menilai hasil saja Bapak Ibu. Bapak Ibu menilai proyek seorang murid atau kelompok murid dari proses awal. Dari awal persiapan, perencanaan, perencanaan atau persiapan, terus ketika mereka beraktivitas, dari karakternya dan lain sebagainya. Evaluasi manajemen kelas dalam pengelolaan waktu efektif dan keefektifan siswa yang terlibat sesuai perannya. Jadi maksudnya di situ apakah dia mendapatkan peran sebagai apa dan lain sebagainya, gitu ya. Apakah sudah sesuai yang mereka lakukan? Tanggung jawab artinya. Ketika diberikan tugas,
Mereka bertanggung jawab. Tantangannya yang kemungkinan terjadi Bapak Ibu merancang pengelolaan belajar berbasis proyek, waktu dan jadwal yang padat. Tentunya Bapak Ibu sekarang saja waktunya cukup padat, belum kegiatan-kegiatan yang lainnya, itu sangat menjadi tantangan. Terus motivasi peserta didik, ya motivasi peserta didik itu sendiri pasti menjadi tantangan. Ketika kita berikan tugas dan tanggung jawab, mereka bisa saja menghindar. Terus tantangannya evaluasi dan umpan balik, yang memberikan umpan balik yang efektif itu kadang-kadang kita perlu belajar ya dari siswa pun bagaimana memberikan umpan balik yang efektif, konstruktif gitu ya. Kita juga sebaliknya begitu ya. Terus keterlibatan orang tua ini tantangan karena orang tua di sini notabene bertani ya, beda mungkin pemikirannya, yang penting anak pulang bisa membantu gitu ya. Jadi untuk kepentingan proses pembelajaran mungkin masih perlu ditingkatkan. Terus solusinya penjadwalan yang efisien, menggunakan pendekatan positif, komunikasi terbuka, memberi umpan balik, mengadakan pertemuan dengan orang tua. Jadi lebih sering saya harus mengadakan pertemuan atau melalui WA orang tua. Oke, demikian Bapak Ibu sebagai praktek baik gambaran untuk merancang pembelajaran berbasis proyek. Demikian Bapak Ibu, kurang lebih jika ada kata-kata yang keliru saya sampaikan, saya minta maaf, dan waktu tentunya tersita untuk kegiatan ini. Nanti saya share link di WA grup sekolah untuk Bapak Ibu isi sebagai umpan balik buat saya untuk merancang kegiatan berikutnya. Terima kasih. Kirang langkung jika yang sampaikan, yang mohon maaf sebesar-besarnya, yang sinut untuk Prama Santi. Om Santi 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 Om.